Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam episode kali ini. Kita akan membuat sebuah video tutorial mudah bagaimana cara merawat, membersihkan, kemudian menyetel anyaman untuk mesin Heci merek Pegasus R57. Ya, perhatikan teman-teman, ini sudah saya bersihkan. Langsung saja kita simak. Ini sudah saya bongkar, tapi sebagian kemudian saya bersihkan, dan teman-teman lihat sendiri keraknya sudah mulai banyak. Dan ini akan saya bongkar, saya bersihkan dengan larutan sitrit asid. Teman-teman bisa membelinya di toko-toko kue atau di tempat-tempat yang lain, ada banyak, mudah sekali bahannya. Atau terserah jika ingin menggunakan bahan-bahan lain ya teman-teman, silahkan saja. Dan ini saya akan melepas sepatu, plat, dan semuanya part-part yang mudah. Kemudian saya akan bersihkan. Saya akan menghilangkan kerak-kerak dan karat-karatnya dahulu. Ya, perhatikan ya teman-teman, ini sudah, memang sebenarnya sepatu ini sudah sangat layak untuk diganti, akan tetapi harganya memang agak mahal ya teman-teman. Kurang lebih kalau tidak salah dulu seingat saya itu kurang lebih 80.000 untuk sepatunya. Untuk platnya kurang lebih juga sama 100, antara 80 sampai 100-an lah. Ini karena memang mahal dan saya tidak ada agenda untuk ke pusat kota, jadi saya tunda dahulu. Saya lebih memilih untuk membersihkan dan merawat menggunakannya lebih dahulu, untuk memaksimalkan penggunaannya dulu. Dan seperti ini kita kuas, kita bersihkan sisa-sisa dari bekas-bekas benang dan kain. Nah, seperti ini kita buang, kita bersihkan semua. Walaupun sebenarnya ini untuk membersihkan itu lebih efektif jika menggunakan kompresor ya teman-teman, atau air kompresor. Jadi semburannya lebih kencang, jadi lebih bisa bersih, lebih bersih. Tapi karena saya tidak punya, dan ini memang sengaja saya buat video ala kadarnya, tutorial ala kadarnya, karena saya bukan mekanik. Tapi kalau dihitung-hitung untuk biaya perawatan di bengkel itu mungkin kurang lebih ya sekitar antara 50 atau sekitar itulah ya, tergantung kerusakannya. Cuma kalau misalkan kita bisa bongkar sendiri sambil belajar, untuk apa ke mekanik ya, karena kita punya mesin dan setiap hari menggunakan, jadi kita harus bisa merawatnya walaupun hanya sebatas secara dasar-dasarnya saja. Nah, ini kita lepas. Ini tadi gearnya, giginya ada dua, gigi depan dan gigi belakang. Jadi ini kita lepas semua. Yang satu tadi untuk nyetel laju kain, laju bahannya ya. Sedangkan yang ini untuk sama sih, fungsinya sama sebenarnya. Kalau yang gigi depan itu untuk memasukkan kain, sedangkan yang belakang tadi, yang kecil tadi, untuk menarik kain. Kurang lebih seperti itu. Mohon dikoreksi untuk para master, karena ini saya juga pemula dan berusaha semaksimal mungkin, hanya sebatas sepengetahuan saya saja. Ini kita buka semua, karena tadi kebetulan juga karena ada kerak-kerak yang banyak, nanti akan saya bersihkan. Kita perhatikan saja. Nah, ini untuk part ini untuk bagian menyetel anyaman ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada anyaman yang lompat-lompat begitu, atau nggak mau nganyam, itu setelannya di situ tadi. Nanti di bagian akhir kita akan temui. Kita lepas.
ini juga untuk menyetel nyaman. Saya tidak tahu namanya ya teman-teman, cuma saya tahu bentuknya, saya tahu sekedar tahu fungsinya, tapi tidak tahu namanya. Kalau misalkan teman-teman ingin tahu, tanya saja bahwa itu partnya itu ke bengkel. Nah, ini yang gigi satunya kita lepas juga, kita bersihkan nanti. Nah, ini giginya. Nah, ini part-part yang sudah terkumpul, yang sudah kita lepas. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, ini karatnya dan kerak-keraknya sudah numpuk. Ini akibat dari kerak-kerak kotoran-kotoran dari kain yang terakumulasi di sini dan di sini juga. Jadi memang perawatannya itu kurang lebih seharusnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jika mesinnya sering digunakan untuk usaha-usaha konveksi, itu harus ya teman-teman, minimalnya seminggu 2 kali atau 3 kali lah, paling sedikit 2 atau 1 kali lah satu minggu. Kita kumpulkan, dan ini larutannya, ambil sedikit air dan larutkan sitrit asid. Ini yang saya pakai ya, ini untuk sifatnya korosif tapi tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu besar dampaknya. Ini hanya untuk merontokkan kerak-kerak dan karatnya. Kita aduk dahulu, kemudian kita masukkan, kita tunggu 2-5 menit sebenarnya, tapi kalau misalkan hanya sebatas kerak-keraknya tidak terlalu membandel ya tidak apa-apa sih. Bisa teman-teman juga gunakan juga, kalau di YouTube itu ada tutorial yang menganjurkan, ada yang cuka, ada yang pakai sitrit asid, ada yang pakai pembersih porselen seperti Wipol mungkin atau WPC dan lain sebagainya, itu kemungkinan juga bisa. Seperti ini. Kemudian kita gosok-gosok, kita sikat. Kita sikat dan nantinya akan kita amplas menggunakan amplas yang halus. Tingkat kekasaran itu P2000. Kalau yang saya gunakan P2000 ya. 1000 atau 2000 mungkin boleh. Jadi lumayan ya teman-teman, kita bisa tambah pengetahuan nanti agar tidak sedikit-sedikit ke bengkel, nanti kita rugi waktu juga, rugi biaya juga. Tapi kalau misalkan kita mau belajar membongkar sendiri, asalkan hati-hati saja, nanti itu ada nilai-nilai plusnya. Kita bisa merawat sendiri, kita bisa, karena yang menggunakan setiap hari kan kita. Jadi kalau misalkan pekerjaan kita terganggu seperti ini, ya nanti akan berpengaruh juga ke pendapatan kita kan. Nah, kita amplas menggunakan amplas yang halus. Semua part-part yang bergerak atau berkarat kita amplas, kita bersihkan semua. Ini sebenarnya sudah memang seharusnya ganti ya,
tapi ini saya tekad saja, nggak apa-apa. Ini sudah lama juga sih, sudah mungkin 1 tahun atau sekitar 1 tahun lebih mungkin ya. Saya ganti terakhir itu sekitar kurang lebih 1 tahun lebih mungkin. Nah, ini bagian gigi yang liuk-liuk giginya itu kadang-kadang, nah ini ya nggak runcing ya, itu karena juga tertutup oleh gerak-gerak dari kotoran yang terakumulasi di situ, jadi terkumpul di situ, jadi seolah-olah kelihatannya sudah rata, tapi padahal itu cuma kotoran saja. Nah ini sudah kita bersihkan. Nah runcing lagi ya teman-teman ya, ini giginya masih bagus, jadi tidak perlu kita ganti. Mungkin yang kita ganti tadi sepatu sama platnya saja. Nah ini juga, ini nggak perlu diganti juga, ini nggak apa-apa. Pak saya nggak tahu namanya. Nah ini gigi yang kedua, yang kecil tadi yang ada di dalam ya. Kita bersihkan. Nah itu kelihatan ya, ini giginya sudah ketutup kotoran banyak sekali. Kita bersihkan, coba nanti akan terlihat runcing lagi, liuk-liuknya itu loh ya. Nah kelihatan ya. Setelah kita bersihkan dengan larutan asam sitrat atau sitrik asid, atau orang bilang kebanyakan mungkin di daerah-daerah itu sitrun gitu ya, itu bahan pangan sih. Bisa didapatkan di toko-toko roti atau toko-toko plastik ya. Setelah kita bersihkan, kemudian kita cuci dengan air bersih atau dengan air sabun. Setelah dengan air sabun, nanti kita olesi dengan minyak ya. Kita olesi dengan minyak. Setelah itu kita bersihkan dengan tisu atau lap-lap atau sesuatu yang bisa mempercepat pengeringan. Setelah selesai kita kumpulkan, jangan sampai hilang ya teman-teman. Ya ini part-part kecil-kecil yang tadi kita lepas dan kita bersihkan, sudah lumayan agak bersih walaupun sudah terjadi korosi. Terjadi korosi itu karena karatnya ya, karena karatnya yang sudah menumpuk dan kotoran-kotoran yang sudah lama nggak dibersihkan. Nah, kemudian kita bersihkan bagian-bagian lain
setelah part-part yang kita lepas tadi, bagian-bagian lain ini seperti ini. Sebenarnya jika kita mau, kita bisa bongkar semuanya ya, cuma karena alat saya itu terbatas, jadi saya khawatir nanti kalau tidak bisa, nanti setengah jalan terus nggak bisa dilanjutkan, nanti buang-buang waktu karena keterbatasan alat juga. Jadi ini yang nampak-nampak saja. Ini sebenarnya sudah saatnya untuk servis. Kotoran-kotoran ini, bekas-bekas benang dan serabut-serabut dari bahan kain yang kita jahit, kita neji, itu bertebaran di situ. Itu ada tisu yang sengaja saya tutupkan. Nah, kemudian kita pasang semua, pasang kembali part-partnya. Hafalkan, jangan sampai lupa tempat-tempatnya dan part-partnya apa saja. Kemudian kita kembalikan seperti semula dan kita akan melakukan penyetelan, settingan untuk anyaman. Nah, ini giginya, gigi tadi kita lihat ya, gigi 1 dan gigi 2 itu harus sejajar. Sementara kita pasang dahulu semuanya, nanti setelah kita pasang kita akan melakukan tes uji coba, nanti kurangnya bagaimana nanti bisa kita perbaiki lagi, kita bongkar lagi sedikit-sedikit, cuma nyetel sedikit-sedikit saja. Ketika memasang yang tadi, usahakan jarum jangan sampai berbenturan ya. Nanti kalau berbenturan ya akibatnya nanti putus, patah nanti benangnya. Ya kok benangnya apa? Jarumnya. Ini kita pasang dulu semua. Setelah terpasang semua, kita akan melakukan uji coba pelan-pelan saja. Nah, kita lihat giginya itu ya, coba perhatikan giginya. Yang itu ya, itu terlalu tinggi, masih harus kita setel, terlalu tinggi. Ini saya tidak punya patokan, tapi yang jelas cuma main perkiraan saja yang biasanya saya pakai. Nanti akan saya turunkan kurang lebih seperti yang saya kira-kira, kurang lebih dari jarak plat, dasar plat itu kita akan naikkan kurang lebih 1 mili. 1 mili sudah termasuk tinggi itu ya, 1 mili atau 1,5 mili, kurang lebih sama seperti mesin-mesin lainnya standarnya ya. Cuma kalau mesin neji ini setelan giginya itu mudah, tinggal kita buka, kemudian ada skrupnya, kita kendori, kemudian kita bisa nyetel. Nah, kita lihat ya, yang satunya sudah saya turunkan, kurang gigi 1 yang belakang itu, yang depan, yang kecil. Nah, yang ini ya, ini juga harus kita turunkan. Setidaknya harus sama, sejajar dengan gigi yang kedua.
Tapi saya biasanya meninggikan gigi yang kecil itu setidaknya 1/4 dari tinggi gigi yang kedua, gigi yang besar, gigi yang panjang ya. Yang kecil itu saya tinggikan kurang lebih 1/4 mili, atau yang jelas sedikit sekali selisihnya ya teman-teman, karena itu nanti fungsinya untuk membantu laju penarikan bahan kain. Jadi gigi yang kecil itu untuk menarik bahan, sedangkan gigi yang besar itu tujuannya untuk memasukkan kain ke jarum. Ke alurnya ya. Kemudian yang kecil nanti untuk menarik keluar, begitu kurang lebihnya. Jadi sengaja saya tinggikan 1/4 mili atau setengah mili, yang jelas beda. Itu kalau saya ya, mohon koreksinya para master kalau misalkan ada kesalahan. Nah ini kita pasang sepatunya. Nah, kita akan lakukan uji coba untuk mengetahui kekurangannya. Set, ya. Nah ini kurang, nggak bisa nganyam ini teman-teman, kelihatan ya, nggak kelihatan. Nah itu ya, nggak bisa nganyam. Sekarang kita akan sedikit rubah, atau kita akan setel di bagian yang tadi, apa ya namanya, saya tidak tahu namanya, tapi yang jelas teman-teman perhatikan saja. Nah itu pastikan jarum itu tidak melakukan gesekan dengan part yang ini. Nah yang ini ya, ini tujuannya untuk nyetel tadi, nyetel anyaman ya, untuk nyetel anyaman. Jadi mungkin itu nanti bisa dimajukan dan bisa dimundurkan, pelan-pelan saja nyetelnya, majukan mundurkan. Yang jelas ada rongga atau spasi antara dua batang itu, dua batang setel penyetel itu untuk masuknya jarum. Jadi jarum tidak bertabrakan dengan keduanya. Memang agak sulit sih, tapi sebenarnya mudah kok kalau jarum. Nah ini ya, nah itu batang apa namanya ya, itu namanya apa saya nggak tahu, tapi yang jelas itu fungsinya untuk pengaruhnya ke anyaman. Nah di bagian itu. Kemudian yang satu lagi juga, yang jelas pastikan jarum jangan sampai terjadi gesekan di antara kedua batang itu tadi. Kalau di mesin jahit kan rotari ya pengaruhnya, tapi kalau di mesin neci ya itu tadi, cuma saya nggak tahu namanya. Kelihatan ya teman-teman, ini saya noleh-noleh, khawatirnya kalau ketutupan kepala nggak kelihatan, jadi maaf kalau sempat tertutup kepala saya. Ya seperti ini.
gesekan antara jarum dengan batang itu tadi, nanti benangnya akan mudah putus. Di samping itu juga anyamannya kurang bagus. Di samping setel anyaman di situ nanti ada detentionnya juga, karena benang neji ini kan sangat sensitif sekali dengan gangguan-gangguan. Nah, sekarang kita coba, mudah-mudahan berhasil. Bismillah. Nah, sudah mau menganyam, tapi nggak kelihatan ya, nah seperti ini sudah mau menganyam, tapi sepertinya kurang maksimal ini teman-teman. Itu hanya di gigi yang kecil. Nah, gigi yang kecil ini harus ditinggikan lagi 1/4 mili dari gigi yang satunya, dari gigi yang panjang. Kita naikkan. Yang jelas ada selisih ketinggian sedikit sekali. Jadi nanti tadi agak ngeriting gitu ya, agak muntel. Apa ya bahasa Indonesianya muntel? Jadi benangnya itu menyatu, menggerombol gitu loh. Jadi kurang bagus. Nah, coba kita naikkan yang itu tadi, yang gigi satunya, biar tarikannya agak lancar. Kita coba lagi yang seperti ini, tapi dengan bantuan tangannya ya, seperti ini ya. Ini sudah lumayan. Misalkan teman-teman kurang puas dengan hasilnya, untuk di bagian ini ya silahkan di explore sendiri, silahkan dicari sendiri sesuai selera dan setelan masing-masing. Yang jelas itu tadi sebatas wacana saja, terutama untuk para pemula ya, seperti saya ini. Kita coba lagi. Nah, ini sepertinya sudah bagus, sudah lumayan. Nah, sudah lumayan. Demikian tutorial video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai bertemu lagi. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton video saya, dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.